Arabia. E-Rangel, selamat menyaksikan. Bersama-sama kita kawal kebanggaan di E-Rangel sebagai match pembuka di hari yang terakhir. The last qualifier or the final qualifier. Persiapannya timnas Indonesia, Jan. Sebenarnya dari coaching staff gue suka dengan kolaborasinya Devian dan juga Ken ya. Karena Devian lebih ke arah taktikal dan juga slow down dalam memberikan ketenangan untuk pemain-pemain mereka. Tapi ternyata malah Haigal yang tertangkap ketika melakukan sebuah rotasi. Satu tertackle dari arah Indonesia, bahkan ternyata Zulhak juga ikutan tumbang. Dua pemain dari Indonesia berhasil diaman. Saat ini tarik ulur mereka, bahkan saat grup stage pun mereka lakukan demikian. Dan kalau mereka 4 orang late game, ini akan berbahaya sekali. Dan berbicara berbahaya, Jordania mendapatkan 2 player dari Kingdom of Saudi Arabia yang menunggu terlalu lama di bagian luar. Prestige dan ID7 menjadi korban sejauh ini, dan masih ada 1 target lagi yang dikejar di bagian rumah garasi. Ya, masih bersabar dia untuk menuju ke arah luar dulu, tapi Jordania harusnya bakal kabur karena tiba-tiba ada Amori yang bergerak menuju ke arah atas, melihat 2 vehicle yang bergerak ingin menembak menuju ke arah yang mana, tapi ternyata Amori lebih objektif untuk masuk sedikit dalam lagi menuju ke arah zonanya, melakukan screening ke arah belakang sana, berpindah ke arah Mart yang ada di titik lain, tapi granat bakal dilemparkan, reposition membuat dia terselamatkan, tapi DPS dari Blue Zone harusnya bakal membuat dia semakin terkikis, tumbang kembali 1 pemain dari Saudi Arabia. Dan bahkan tereliminasi karena seorang Amori pun juga tumbang setelah dia berhasil untuk menumbangkan Ragnarok, tapi tidak bisa bertahan lama. Again, this team is very passive. Mereka win aja, mereka menjaga aja, dan ada indikasi fight antara Pakistan dan Vietnam, dan Zeus with the shot. Huzaifa tumbang, akankah ini genderang perang yang akan dimulai karena Vietnam akan mulai maju ke arah tim Pakistan. Zeus sudah mulai mengintip pertukaran Pakistan, bahkan Pakistan gak ada yang terpancing buat turun top Z. Dapetin 1 confirm elimination, Huzaifa sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Falak masih menunggu dan mencari momentum yang lebih tepat lagi. Karena mereka tahu nggak cuman Malaysia yang sedang mereka pantau. Gerakan-gerakannya gue curiga bakal nabrak nih. Banting setir, gaspol beneran tabrak, langsung masuk observer. Kenapa switcher mainnya malah pindah? Akhirnya balik lagi walaupun terlambat momentumnya. Tidak bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Malaysia yang ada di arah rumah garasi ini. Tapi lihat, dari Pakistan mereka bakal ngotot mengokang 1 buah granat dilemparkan menuju ke bawah sana. Falak dalam kondisi low health. Tembak lagi pintunya, vision terbuka karena pintu sudah mulai hancur. Tapi T24 berhasil diamankan, bahkan langsung di knock and valid berdebat. Tanpa adanya buying time yang dilakukan oleh Malaysia, mereka langsung mengconfirm elimination. Karena pemain dari Pakistan fight masih berlanjut di antara kedua negara ini. Kim memasak 1 granat, akan lempar tipis menuju ke bagian lantai. 1 meledak, masih belum bisa mendapatkan Falak, tapi pergerakan Falak agak terbatas karena ada molotov yang dilemparkan tadi menuju ke arah bawah. Tapi Falak masih ngotot, dia berani untuk naik mendapatkan timing, tidak terlockdown oleh pemain-pemain Malaysia yang ada di lantai 2. Bahkan sekarang dari Vex Cry pindah ke arah rooftop. Terlalu lama tidak ada fight besar, akhirnya bertumpuk di zona kelima dan semuanya saling berjibaku di compound yang ada. Pakistan memang kehilangan 2 orang, tapi lihat bagaimana manifestasi mereka. Berhasil mendapatkan compound, berhasil mendapatkan zona, dan masih punya 2 player yang berbicara Indonesia. Jeremy or Rosemary mendapatkan newbies OP. Di sisi yang lain tentunya Brunei kehilangan 1 player dan bisa di-end, bahkan Chewy juga tumbang di tangan Zeta, tapi Jeremy taken down dari seorang Shaco. Belum ada knock end sejauh ini, tapi ternyata Jeremy tumbang di sana, Shaco mendapatkannya, dan Zeta juga harus tumbang di tangan Jordania dan hanya membawa pulang 1 eliminasi. Ya, nggak ada placement point yang dibawa oleh Indonesia untuk di match yang pertama, tapi nggak masalah. Masih ada kesempatan berikutnya, kita harapkan bounce back dari timnas Indonesia. #IndoPride bangkit untuk di match yang kedua nanti. Tapi kita masih harus berfokus karena sudah masuk ke dalam stage yang kelima, menit ke-19. Yang dihadapin tadi adalah pemain-pemain dari Brunei, di mana salah satu pemainnya itu ada yang bernama Newbies, player yang cukup berpengalaman, pernah bermain di tim buah, tapi buah apa? Bukan buah apa yang paling manis. Bermain di tim buah yang ada di negara mereka, lalu pernah bermain juga di GFG, dan terakhir VIP yang tercatat sebagai rumah klub bagi seorang Newbies. Vietnam yang masih berputar-putar kali ini melakukan sebuah screening. Win melihat 1 pemain dari arah tim Brunei, 1 granat sudah mulai dimasak. Win bisakah mendapatkan knockdown? 1 granat ini bakal dilemparkan, tapi hanya splash damage yang dia kirimkan ke pemain Brunei. Tapi lagi-lagi ini adalah out of the circle, atau H maksud saya, pinggiran dari circle, sehingga defensif yang lagi dimainkan oleh Vietnam agar gatekeep bisa dilakukan. Shaco melakukan healing dalam sebuah smoke, need kembali dilempar, tidak memberikan damage. Shaco terlihat, dan itu dia closing
Statement dari tim Vietnam meratakan Brunei Darussalam dengan mendapatkan 2 eliminasi. Cukup banyak. Kita melihat Hong Kong, melihat Uzbekistan juga masih sangat prima dengan player mereka yang lebih dari 2 untuk bisa bermain di stage ini. Dan Jordania late last man standing ditumbangkan oleh Glory. Bahkan player satu inilah yang menyumbang seluruh eliminasi dari Uzbekistan setidaknya di game pertama kali ini. Tapi makin dilihat gue makin suka dah animasi back to lobby-nya tuh kayak Iya kan? sebelum jadi kotak Iya seru kan? banget cuy. Jadi kayak apa, holografik gitu Kayak kan? holografik gitu. Di kondisi circle-nya ini area-area open field, bahkan Myanmar yang sudah melebarkan screening area mereka di grup dari Vietnam juga mereka lakukan untuk bisa memberikan kontes, memberikan perlawanan yang lebih ketat lagi berarti Myanmar yang tadi memancing tapi granatnya connect. Romeo bisa mendapatkan 1 top Z. Ditumbangkan begitu saja. Ada follow up granat, bahkan 2 granat red zone buatan masih dikirimkan untuk menuju ke arah pemain-pemain dari tim Vietnam. Marnet mulai melakukan screening ke arah sebelah kiri, bermain dengan sabar, tidak langsung sekonyong-konyong maju, dia menahan di arah pohonnya. Granat dilemparkan satu persatu pemain dari Vietnam harus semakin mundur lagi supaya granat dari Myanmar tidak menjangkau Vietnam. Manifestasi smoke yang begitu baik dari Vietnam untuk langsung blinding area dari vision tim Myanmar. Tapi ingat, mereka adalah sang juara di EWC tahun lalu dari Yangon Galacticos. Mulai maju ke arah bagian depan, terus-menerus ditembaki, terus-menerus diberikan pressure. Myanmar tidak bisa bergerak secara, atau Vietnam tidak bisa bergerak secara banyak. Tapi justru satu player Myanmar lain mendapatkan 1 player Nepal di sisi yang lain, membuat Myanmar akhirnya membuka keran eliminasinya. Ngototnya sama Myanmar, ngenokinnya Uzbekistan dulu ya. Emang fokus tingkat tinggi dari Vietnam kalau udah ke sandwich kayak gini. Dari tadi ngintipnya ke arah Myanmar, tapi knockdown terlebih dahulu berhasil mereka kirimkan bergerak pemain dari Uzbekistan. Tapi reposition dari Myanmar membuat mereka mendapatkan vision bergerak Vietnam. Cycloud lagi-lagi dengan aksinya dapetin 1 knockdown. Zeus langsung dipulangkan begitu saja bergerak lobby. Jordania sudah back to lobby, Nepal sudah back to lobby. 6 tim tersisa kali ini di menit ke-25. Sementara Vietnam win tidak mendapatkan timing untuk menancapkan 8 kit yang membuat dia akhirnya pulang ke arah lobby. Remember how strong tim Vietnam di group stage kemarin, tapi ternyata kali ini outer play mereka terganggu oleh Myanmar yang memang begitu luar biasa. Kalau lagi-lagi kita bahas di tahun yang lalu. Kali ini IQ dari Pakistan akan mulai maju. Ada sebuah jumping ke bagian depan dan melakukan tembakan secara sembrono. But the shot is still connected. Say Cloud yang mencoba untuk melakukan counter react justru tumbang. Tapi Smile dan kawan-kawan dari Myanmar begitu cekatan untuk melakukan backup. Lihat IQ masih memberikan sebuah gebrakan yang mengerikan. But 2 player bahkan tumbang mencari yang ketiga. Yang ketiga didapatkan dan clutch hampir terjadi. Tapi Myanmar berhasil untuk membalikan keadaan. Malaysia datang. What a fight, Pasta. Gila, mereka tahu banget momentum untuk bisa menjadi third party, bahkan tidak membiarkan Myanmar untuk melakukan reset sama sekali. Ditabrak langsung oleh pemain-pemain dari Malaysia. 3 negara tersisa kali ini. Mobilnya geser, dia bergerak beriringan dengan pergerakan dari mobilnya tadi. Tapi kok masih terkesima dengan apa yang terjadi? IQ coy. 3 pemain Myanmar maju satu persatu menjadi santapan lezat. Dan udah ada kesempatan buat nge-revive. Malaysia aja maju di waktu yang tepat. Itu yang kita namakan a very awareness yang udah dilakukan oleh tim Malaysia terutama. Tapi a very hard clutch yang hampir terjadi oleh IQ dari Pakistan. Dan ini cerita dari Asian Games di hari yang terakhir qualifier. Dan game pertama akan menjadi milik Uzbekistan atau Hong Kong. Karena keduanya menjadi 2 tim terakhir dan sama-sama mempunyai 3 player yang tersisa. Ini Hong Kong benar-benar gak masuk radar cuy. Tiba-tiba mereka masuk lagi berbicara late game masih dengan ninja move. Seperti yang mereka lakukan di group stage kemarin. Senyap, berasa gak ada, tapi di atas. Dan yang ngeri adalah tim-tim seperti tim yang stabil gitu kan, mencari placement demi placement. Tapi Mankey, last man standing terpantau. And here we go. The very first winner chicken dinner untuk tim Uzbekistan. Uzbekistan akhirnya bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk match pertama mereka. Negara ataupun tim yang lolos dari grup B kemarin tidak mendapatkan chicken dinner untuk Uzbekistan kemarin. Oh, dapat sekali, sorry gue lupa. Miramar mereka mendapatkan winner chicken dinner, tapi kali ini mereka membuka untuk chicken dinner pertama mereka di final kualifikasi hari ini.